Judulnya Sumbangsi Pemikiran James Fowler dalam Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Indonesia, yang kita tahu memang sudah given ya, sudah diberikan bahwa seperti Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menetapkan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan seagama. Lalu di nomor 12 kalau untuk perguruan tinggi, nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mencantumkan tujuan pendidikan tinggi ya, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Dan salah satu mata kuliah yang wajib ada itu disebutkan ada 4 agama: Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Tahun 2003 memang sayangnya Pancasila tidak disebutkan di situ, hilang, tapi sudah diperbaiki nomor tahun 2012 kembali dimasukkan Pancasila. Nah, tapi masalahnya mungkin yang jadi kekhawatiran kita bersama, kita melihat bagaimana meningkatnya kekerasan, kebencian, ya, pembunuhan, pelanggaran HAM atas nama Tuhan dan agama, ya, ataupun keyakinan. Saya ada data yang tidak saya cantumkan di sini. Ada pertanyaan kepada siswa-siswa ya dan juga mahasiswa, mereka lebih mau menolong orang-orang yang Indonesia Timur sedang mengalami bencana ataukah mereka yang di Palestina. Ya, ternyata kok kecenderungannya banyak kan memilih yang di Palestina. Dan ini solidaritas kita ini tanpa sadar sudah berubah begitu ya. Bandingkan dengan yang kita dapat kejadian yang lalu Thailand yang beberapa anak terperangkap di goa, di situ bagaimana solidaritas masing-masing ya, termasuk dari yang Muslim bahkan yang katanya jualan, mereka menyediakan itu, memberikan makanan halal buat yang kebetulan harus menolong juga. Nah, solidaritas ini luar biasa yang di Thailand itu. Tapi kita kenapa kok beda ya gitu? Kenapa kita seperti seolah membela yang negara lain, tapi musibah di negara sendiri kurang ya. Nah, survei yang saya kutip kalau di paper itu 48,9% siswa, ini yang survei dari 2011 ya oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), menyatakan kesediaan untuk ikut dalam aksi kekerasan yang berkaitan dengan masalah moral atau isu-isu keagamaan. Lalu 63% siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas mau melibatkan diri dalam tindakan-tindakan untuk menyegel rumah ibadah umat agama-agama lain. Juga sama yang dilakukan kajian survei kajian Islam dan Perdamaian UN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Itu di paper halaman 2, 52% siswa setuju dengan kekerasan demi solidaritas agama, sedangkan 14% di antara responden itu membenarkan serangan bom. Jadi konteksnya ini bisa terjadi pada semua agama ya saya kira. Lalu apakah ini mungkin selalu ada yang selintas langsung mengatakan agamanya kah yang salah? Jawabannya jelas tidak ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan kalau agamanya yang salah? Bagaimana menjelaskan adanya sosok tokoh-tokoh yang istilah Fowler universalizer ya. Orang-orang yang sudah sampai pada tahap yang sangat universal bisa menerapkan keadilan lintas golongannya, seperti kita kalau di tokoh kita yang sudah almarhum Abdurrahman Wahid misalnya, kalau di ini Fowler menunjukkan misalnya Gandhi ya, Mother Teresa, mungkin kita bilang Martin Luther King, kalau di Kohlberg bahkan juga menyebutkan moral universal itu juga Socrates ya misalnya. Nah, ini bagaimana menjelaskan ini bahwa tiap-tiap agama ternyata ada tokoh-tokoh seperti itu, sehingga kalau menyatakan agamanya yang salah, mereka baca kitab yang sama, tapi mereka juga menerapkan penerapannya beda. Maka saya melihat dari sisi Fowler hanya mengatakan bukan salah agamanya, tapi karena tingkat iman atau stages of faith-nya yang rendah lah yang menjadi masalah. Nah, kalau memang stages of faith yang jadi masalah, mungkin jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan agama bisa membantu meningkatkan, menaikkan stages of faith. Jangan sampai selalu pada titik rendah gitu ya. Misalnya mistik literal ya. Beberapa rekan dosen di negeri, rekan saya juga
bingung dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang, betapa mudahnya mereka berpihak pada hal-hal yang seperti ini. Mungkin juga dari sisi logika ya, cuma ditanya begini aja, kamu lebih percaya Al-Quran atau Undang-Undang Dasar 45? Sudah begitu kok mereka yang, kamu benar-benar Islam beragama nggak? Iya, beragama. Kamu lebih percaya Al-Quran atau Undang-Undang Dasar 45? Dibegitukan langsung mau nggak mau akhirnya memilih Al-Quran, tentu sebagai orang yang berkeyakinan agama kan. Tapi logika pemikirannya sangat harfiah dan mereka tidak bisa lihat apa yang namanya sesat pikir misalnya. Jadi kenapa harus dibenturkan seperti itu? Akhirnya dipilih, kamu lebih pilih ulama atau presiden, akhirnya gitu ya. Jadi sehingga ya tentu aja orang akan memilih presiden. Nah ini dari Fowler nanti kita lihat stages of faith ini mengandung untuk menaikkan itu ada 7 dimensi yang perlu diperhatikan. Tentu bukan lingkup Fowler untuk menunjukkan agama mana yang paling baik, itu di luar penelitian dia, atau siapa yang masuk surga itu juga tentu bukan ya, tidak ada penelitian di situnya, tapi dia hanya mau menunjukkan struktur tahap-tahap perkembangan iman yang menurut dia berlaku universal karena dia lakukan itu cukup lama, bertahun-tahun ya, dari 73 saya kira sampai buku yang dia diterbitkan tahun 1981, dan dia lakukan interview yang cukup lama dan banyak ke 500 responden. Kohlberg dan Fowler saya kira selalu dianggap deskriptif. Kalau saya ingat dulu pelajaran etika deskriptif, salah satunya adalah misalnya Kohlberg gitu ya. Nah saya pikir dalam konteks ini Fowler mungkin juga nanti kita bisa mengatakan hal yang sama terhadap Kohlberg, itu bukan cuma deskriptif semata karena dia juga sekaligus normatif, karena dia menunjukkan arah orientasi ya, orientasi sebaiknya seperti apa. Jadi kalau saya merasa walaupun dia melakukan itu penelitian empiris ya, dia angkat dari data-data yang ada secara empiris, tapi dia sekaligus juga memberikan orientasi. Nah orientasi ini saya melihat makanya itu adalah sesuatu yang normatif juga. Nah bagaimana agar tingkat keimanan bisa berkembang lebih baik, aspek-aspek apa yang perlu dikembangkan supaya kita bisa syukur-syukur bisa sampai ke tahap yang paling atas itu ya. Sekilas saya kenalkan Fowler, ini adalah 3 tahun lalu dia baru saja meninggal. Lahir 12 Oktober 1940, meninggal 16 Oktober 2015. Penggagas teori perkembangan iman, Stages of Faith. Bukunya yang terkenal Stages of Faith, Psychology of Human Development and the Quest for Meaning, terbit tahun 1981 ya. Dia meneliti respondennya variasi dari umur 4 tahun hingga 88 tahun ya, untuk mengembangkan teori of faith development-nya. Lebih dari 500 orang yang diteliti. Bagi Fowler, faith itu is a human universal, generic universal feature of human living. Faith is an orientation and ultimate concern of the total person, giving purpose and the goal to one hopes and striving thoughts and action. Jadi kalau konteks dia faith seperti ini memang juga melingkup mungkin bukan cuma agama ya, tapi mereka yang mungkin tidak beragama pun sebenarnya buat dia punya faith ya, punya faith. Orang-orang yang punya percaya kepada kebaikan hidup dan segala macam, tetap mereka punya faith. Bahwa dia faith-nya akhirnya pada sains misalnya, empiris segala macam, itu juga bagian dari faith. Mungkin saya mengingat ini mirip-mirip dengan Romo Mangun waktu dia ngomong religiositas. Orang beragama banyak yang religius dan seharusnya memang demikian. Paling tidak diandaikan seorang agamawan sepantasnya sekaligus homo religius juga. Tapi nanti pada kenyataannya bisa enggak gitu ya. Ternyata banyak yang orang bilang beragamawan tapi tidak
tidak bersikap, kenyataannya tidak selalu bersikap religius, tapi orang yang tidak beragama, tapi cita rasa, sikap dan tindakannya sehari-hari pada hakikatnya bisa religius. Jadi kalau konteks ini bisa plus minus, bahwa plusnya dia cukup luas, menerjemahkan faith, tapi minusnya beberapa agama mungkin akan menolak, ya, karena dianggap nggak teologis atau apa begitu ya, terlalu psikologis. Fowler melihat aspek-aspek yang perlu dikembangkan. Ada 7 aspek ya, sekilas saja singkat saya katakan. 1, logik, ya, bagaimana logika itu harus ditingkatkan cara berpikir sampai kepada kritis, ya, dan bentuk dialogis, karena nanti dia harus berhadapan dengan paradoks. Lalu sosial perspektifnya bagaimana? Apakah dia hanya pada lingkungan kelompoknya saja atau dia bisa meluas, ya? Lalu moral judgment-nya bagaimana bisa naik, social awareness-nya, ada yang disebut juga locus of authority, word coherence, dan symbolic function. Symbolic function adalah bagaimana dia menginterpretasi simbol, karena pada tingkat-tingkat atas sudah bermain metafor dan simbol, ya, yang untuk sebagai jalan pada realitas yang transenden. Jadi hal-hal yang ya. Nah, saya melihat gini, umumnya yang perguruan tinggi biasanya kita bisa melihat mitik literal itu umumnya sebenarnya kalau Fowler melihat 7-12 tahun, tapi dia ngasih catatan banyak orang dewasa masih pada tahap 2 ini. Ya, belum ada yang belum bisa sampai tahap berikutnya. Lalu tahap ketiga yang sintetik konvensional 12 tahun ke atas. Nah, kita lihat juga cukup banyak mahasiswa yang masih tahap ini, ya. Saya kira mungkin aja ada yang sudah tahap keempat, individual yang reflektif, ya. Yang reflektif. Syukur-syukur dia bisa mengkritisi apa yang menjadi kepercayaannya, jadi dia tidak menelan mentah begitu saja. Nah, kalau dari sisi Fowler, karena kita lihat ada 7 aspek seperti itu, perkembangan tentu kita bisa lihat sumbangsinya seperti ini. Saya lontarkan ke pendidikan agama. Apakah mahasiswa memiliki kebebasan dan kenyamanan untuk bertanya di dalam pendidikan agama, ya, menanggapi pelbagai persoalan dalam agama dan masyarakat, termasuk kritik terhadap agamanya secara akademis dan argumentatif logis, tanpa takut dianggap penista agama atau diancam nilai buruk. Jadi kalau guru agamanya sudah mengatakan atau dosen agamanya mengatakan kalau kamu udah beda pendapat denganku, lalu nilainya bisa jelek, dia akan tertutup dan dia tidak akan mengembangkan logika berpikir kritisnya. Nah, kalau kayak gini, ini sebenarnya tidak akan bisa menaikkan stages of faith-nya, karena ternyata stages of faith juga berhubungan dengan logika berpikir itu. Jadi kalau dia hanya taat, terima saja begitu, akan sulit untuk naik. Nah, apakah lingkungan pendidikan agama itu memberikan ruang untuk hal seperti ini, kebebasan dan kenyaman, terus terang, ya, kalau tidak setuju pun dia bisa sanggah, ya, termasuk pendapat dosennya. Lalu kedua, tadi ada undang-undang yang mengharuskan agama harus diajar dan dikelompokkan satu agama tertentu saja, diajar oleh yang beragama yang sama. Maksudnya, ya, pro-nya, bagusnya, ya, positifnya ini untuk menghindari jangan sampai nih nanti yang agama Islam didakwa, diinjili begitu, ya, jadi Kristen oleh guru dosen Kristen, atau sebaliknya, ya, mungkin yang agama lain, Buddha, Kristen dan segala macam didakwa untuk berubah agama dan sebagainya. Itu maksudnya seperti itu positifnya. Tapi negatifnya adalah karena dikelompokkan seperti itu, maka sebenarnya mahasiswa tidak punya kesempatan bertemu dengan mendapatkan perspektif, ya. Selalu misalnya dia tahu agama tertentu itu dari kacamata agamanya saja. Dia tidak pernah mendapatkan perspektif agama orang lain dari orang lain.
Dari misalnya kalau itu dicampur, lalu bagaimana menurut agamamu, atau kalau agamaku melihat gini, agamamu bagaimana, seperti itu. Tidak pernah ada semacam komunikasi dan tukar menukar perspektif seperti itu. Nah, ini salah satu sosial perspektif ini sendiri juga membantu sebenarnya meningkatkan stages of faith. Dan kalau ini tidak diadakan sebenarnya sulit untuk menaikkan stages of faith. Termasuk juga nanti kerjasama, ya, kerjasama lintas agama, ya, kerjasama lintas golongannya. Lalu mungkin sedikit lagi, moral, saya kasih catatan, di etika kita diajarkan ada yang namanya divine command theory. Ya, ketika dilihat apa yang disebut aturan dari agama langsung dianggap sebagai itulah etika, begitu, itulah aturan normal, moral. Padahal ini sendiri tidak sulit akan berlaku untuk kalau di tempat yang bineka seperti ini, mau ngikutin aturan agama mana gitu. Sehingga kalau setiap agama yang mengaku nilainya di universal, dia perlu mengobjektifikasi di dalam diskusi sebenarnya moral itu harusnya itu bisa jadi sesuatu yang objektif dan bukan pendekatan divine command theory tadi. Jadi konteks plural mempertanyakan apakah kamu bisa menerapkan keadilan misalnya dan kasih, ya, lintas golonganmu. Ya, ini akan jadi pertanyaan-pertanyaan di dalam moral. Lalu ketaatan mahasiswa pada nilai yang diuji, nilai-nilai yang diuji secara kritis atau ketaatan buta, ya, dari luar atau dalam dirinya sebagai tanggung jawab dirinya. Ini locus of control. Jadi mahasiswa bukan cuma sekedar menerima taat ketika dia pada mempercayai sesuatu, tapi apakah dia bisa melihat, mengalami apa yang disebut internalisasi nilai, tapi juga mengkritisi yang saya masukkan ini adalah sesuatu yang saya udah uji dan saya memang percayai dan saya lihat ini sesuatu yang koheren. Mungkin saya pakai ini aja, singkat aja terakhir. Terakhir, waktu memaknai simbol-simbol, saya merasa tampaknya penting di dalam pendidikan agama juga mulai mengenalkan apa yang disebut pendidikan rasa, ya, pendidikan seni dan rasa, termasuk juga sastra. Jadi dia tidak hanya berkutat pada hermeneutik, pada agama saja, tapi dengan dikenalkan ini mahasiswa bisa memahami keinginan dirinya yang terdalam, juga luka-luka batin, karena pada titik ini juga nih, seperti yang dikatakan Romo Mangunwijaya, semua sastra yang baik adalah religius. Mungkin secara singkat, karena waktu juga habis, saya akhiri. Terima kasih, Bu.